Kamu selalu in charge di setiap awal mula buka store dan segala macam. Awal buka Kemang itu saya malah cuci piring. Oh serius? Kalau boleh tahu omsetnya sebulan kira-kira berapa? Omset itu kurang lebih ya 1 bulan. Cari sesuatu yang bermanfaat, salah satunya ikut baking class. Nah, oke. Ya Allah. Ya Allah. Teman Dona, ketemu lagi di TTD Temu Teman Dona. Nah, hari ini aku lagi ada di Ami & Cake Bintaro, dan di sini nanti aku mau ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya yang juga sahabat aku, Rosma. Pengen tahu seperti apa sih dia membangun Ami & Cake dari awal, dari zaman pandemi, dari mulai jualan online, dari mulai belum punya store sendiri sampai sekarang akhirnya sudah punya 3 store Ami & Cake di Bintaro, di Kemang, dan juga Lebak Bulus. Hebat banget kan? Dari hobi masak terus akhirnya jadi bisnis yang sukses. Nanti juga aku mau baking class sama Rosma, mau bikin kue untuk Natalan. Yeay! Jadi ikutin terus, nanti kita akan langsung cari Rosmanya ya. Yuk! Akhirnya aku kesini ketemu langsung sama ownernya. Biasanya kesini dia nggak ada, sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Boleh ngobrol-ngobrol dulu ya? Yuk. Dari rumah aku kesini deket. Nanti jadi mau baking class kan? Iya. Aku tuh selalu mau ikutan biasanya kalau Rosma bikin baking class, cuma pas jadwalnya belum bisa-bisa. Jadi hari ini aku todong private. Langsung ya. Langsung. Makasih loh waktunya. Sama-sama. Thank you so much, dan senang banget lihat Ami & Cake makin besar, makin banyak. Amin. Udah 3 sekarang. 3. Luar biasa. Rencananya mau berapa? Kalau bisa sih seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia amin ada. aja dulu. Amin. Kan kalau mimpi kan gratis ya. Oh iya dong, mimpi harus besar. Kalau mimpi jangan nanggung-nanggung kan gitu. Nah, aku kenal Rosma itu sebenarnya dari media sosial ya awalnya ya. Iya. Iya kan? Tahun berapa ya waktu itu? Kue pas pandemi deh. Pas pandemi, terus aku inget banget dikirimin kue pertama kali sama Rosma, dan sebenarnya udah sering lihat Instagramnya karena banyak banget teman-teman artis yang kayaknya kalau pesan kue sama Rosma gitu kan. Dan waktu itu dikirimin Es campur cake, terus ada yang coklat, double coklat gitu. Lupa diet pada saat itu saya. Tapi kalau misalnya boleh cerita sedikit tentang awal Rosma akhirnya membuka bisnis Ami & Cake ini, dan itu kan berarti awalnya hobi masak. Ya, awalnya sih masak ya, bukan bikin kue. Oh gitu. Terus kenapa akhirnya bisa bikin kue? Karena kan kalau nggak salah suami memang suka banget dessert ya. Suka banget dessert. Jadi pertama kali nikah itu ya selayaknya seorang perempuan kayak pengen masak tuh pagi, siang, malam gitu ya. Awal-awal kan. Awal-awal ya. Kalau sekarang awal-awal ya. Terus dia habis makan kata dia nanya gini, ada kue nggak? Hah, kue? Iya, dessert. Oh gitu. Nah besoknya aku iseng bikin kue yang mama biasa bikin. Nah, dia suka. Kue apa itu? Marble.
Oh, kue marble cake. Iya. Ya. Dan itu menjadi salah satu favorit di sini juga karena kebetulan itu adalah resep nenek ya. Nah, Udah turun-temurun gitu ya. Dari situ habis itu bosen kali ya, yaudah cobain cheesecake kita bikin, kirim-kirim teman. Oke. Nah, dari situ akhirnya cobain lagi lain gitu. Sampai akhirnya sekarang ada berapa macam cake yang udah pernah dibikin? Kayaknya ada, kalau dibikin tuh ada 200 lebih ya. 200 lebih udah Iya. bikin cake. Wow. Tapi kalau di Ami and Cake sendiri apa yang paling favorit cake-nya? Paling favorit di sini ada es campur, kemudian bagian suka pandan ya. Kemudian kalau misalnya suka coklat ada ovomaltine, suka keju ada keju jadul. Jadi tergantung orang tuh sukanya apa. Tapi pokoknya apa yang kamu mau di sini semua ada. Ada. Palu gada, apa lo mau, gue Selama ada. itu masakan dan kue. Iya, benar banget. Nah, sebenarnya akhirnya kan berarti dari untuk menyenangkan suami, terus akhirnya kirim-kirim ke teman-teman, mungkin akhirnya teman-teman, gue pesen dong, pasti Iya, gitu kan ya, iya. dari mulut ke mulut gitu, pesen dong, sampai akhirnya dulu kalau nggak salah waktu bikin masih online jualannya, pertama kali dulu dapurnya justru di garasi rumah. Ya, di garasi. Jadi di garasi iseng karena kan waktu itu awalnya itu berjualan tuh sebenarnya lapis legit sama Surabaya. Itu bikinnya kan PR banget. Katanya kan kalau bikin lapis legit itu kayak dites dulu bisa nikah apa enggak nih, latih kesabaran. Iya, Karena itu, iya. nah itu yang aku bikin awalnya. Kemudian pengen bikin kue yang lain, cuman nggak ada ovennya. Oke. Karena pada waktu itu oven lapis legit itu kan cuman yang didorong-dorong gini kan, dan lapis Surabaya itu pakai oven rumah. Oke. Kemudian pengen bikin yang besar lagi, terus saya bilang sama suami, mau dong dibeliin oven. Terus kata dia, oven apaan? Saya kasih lihat harganya. Gila, oven ratusan juta kata dia. Ya udah kamu nggak usah lah katanya, ntar juga kamu panas-panas teh ayam beli terus ditinggal. Terus aku bilangin ya udah. Terus aku bilang sama supirku, ini ada jam tangan kamu jualin dong. Dia pergilah ngejualin, habis itu besok ovennya aku beli. Beli sendiri Sampai akhirnya. sekarang tuh oven masih ada. Dan awet sampai sekarang. Berarti udah Awet. berapa puluh tahun tuh ovennya? Dari 2015. Oke, berarti 8 tahunan ya. Jadi tadinya suami aku bilang aku cuman panas-panas teh ayam. Biasanya kan gitu ya, kita beli barang cuman kayak panas-panas semangat doang. awalnya doang gitu ya. Akhirnya ya udah dari situ punya oven itu, saya juga berpikir aduh sayang banget nih ovennya. Mungkin gara-gara oven itu juga kali ya. Masih balik modal nih. Balik modal. Ya udah dari situ punya karyawan 1, 2, 3 sampai bisa dibilang sampai puluhan, bahkan pernah hampir ratusan. Dan sampai dari akhirnya buka pertama kali offline store-nya di Kemang, terus bikin yang di Bintaro, terus akhirnya sekarang udah punya yang di Lebak Bulus juga. Wah, luar biasa perjuangannya. Dan kalau misalnya bisa bilang mungkin ya dalam berbisnis kita pasti ada up and down Ya, juga. ya. Apa yang bikin jadi satu titik balik dari seorang Rosma Suhardi gitu ya untuk bisa akhirnya membuat ini semakin besar dan semakin sukses, dan belajar bisnisnya dari mana? Kalau dibilang belajar bisnis itu nggak belajar sama sekali karena kebetulan saya sarjana ekonomi, dan kalau ditanya apa sih belajarnya, saya juga bingung apa karena emang pada dasarnya saya tuh suka sesuatu kerjaan tuh yang kayak emang kerja gitu, bukan mungkin dibilang kayak kerja kantoran saya nggak bisa gitu. Nah jadi coba-coba awalnya, nyoba doang. Tapi kalau dibilang belajar bisnisnya, strateginya gimana, saya tidak belajar benar-benar. Tapi kamu selalu in charge di setiap Iya. awal mula buka store dan segala macam. Awal buka Kemang itu saya malah cuci piring. Oh serius? Jadi living by example gitu ya? Ya, jadi belajar aja tiap hari ini kurangnya apa, kemudian perbaiki lagi kayak harus gimana. Jadi belajar itu ya tiap hari ngelihat kekurangannya apa, ya udah kita perbaiki tiap hari, review apa yang kurang, ya udah kita perbaiki terus. Itu yang juga diterapkan sama semua karyawan Iya, di gitu. Cake. Terus kalau misalnya milih chef dan lain-lain, itu memang in charge langsung. Kamu juga ngajarin, karena setahu aku semua makanan yang ada di Ami and Cake termasuk kue-kuenya juga itu semua resepnya dari Rosma kan gitu. Jadi baru tahun ini kita ngambil chef karena selama ini saya yang terjun langsung, tapi emang ada orang-orang yang saya ajarin dari awal, tapi mereka tuh bukan lulusan kayak sekolah pastry, sekolah masak, enggak. Jadi karyawan saya awalnya juga semua yang ada di Central Kitchen ini bukan lulusan kuliah atau lulusan kuliner gitu. Bukan. Jadi itu tuh ada jaga toko, pabrik, tukang bengkel, tukang sawah. Oke. Iya, jadi kayak kok lucu banget ya, menarik banget ya. Jadi tapi ada kelebihannya dari itu, mereka tuh bisa jauh lebih loyal.
menghargai gitu karena mereka kita didik dari awal. Iya, dan sekarang udah sampai puluhan dan hampir ratusan ya untuk karyawannya sendiri dari 3 outlet termasuk yang ada di Central Iya. Kitchen kalau misalnya mau beli kue online. Dan aku juga pernah lihat Rosma tuh belajar baking atau belajar cooking atau masak tuh sampai ke luar negeri. Iya. Bahkan sampai tadi kita sempat cerita juga Iya, tuh di London, UK, iya, ya UK. kan, di London. Itu apa sih yang beda? Yang paling berbeda dengan kita itu mereka tuh kayak disiplin ya dari segi waktu, kemudian penggunaan bahan-bahan tuh mereka sangat detail. Jadi semua bahan-bahan yang mereka gunakan tuh harus benar fresh, nggak harus premium ya, tapi fresh itu intinya. Kemudian mereka tuh bekerja dengan hati gitu, kayak cinta, kayak gimana ya, kayak bikin kue itu kayak memperlakukan kue itu kayak baby, gimana sih ya, terus Jadi mesti telaten, Iya. mesti sedetail mungkin gitu ya. kan ada ya kadang orang kerja tuh kayak udahlah gue kerja sekedar dibayar, gue kerja ya udah setelah kerja jam 5 gue pulang. Kalau mereka tuh enggak, jadi kayak bener-bener Passionate passion gitu. iya. Jadi kan beda ya kadang-kadang orang bekerja dengan hati atau bekerja cuma mengharapkan gaji doang, beda. Jadi Iya. itu sih sama mereka tuh tekun ya, telaten ya bahasanya, kayak bener-bener kayak tahu Besar gitu bener-bener ingin tahu kayak- nah. iya. Jadi kalau pas kemarin salah satu hal yang dipelajari ya mungkin kalau resep bikin kue atau apa itu mungkin kita juga kadang bisa lihat di Iya, media banyak, sosial, iya, di banyak YouTube atau apa. Cuma etos kerja mereka untuk melakukan dalam hal memasak dan baking Iya, itu luar biasa ya. tekniknya mereka, cara memperlakukan bahan. Dan kalau misalnya ada keinginan lagi nggak belajar lagi kemana gitu cita-cita yang aku pengen lagi belajar baking atau masak sampai Itu mas yang paling jauh. pengen banget kayak Tapi kayak tiap liburan selalu disempatin ya. selalu. Jadi kayak misalnya liburan, aku tidak mau menyia-nyiakan waktu cuma liburan doang, tapi aku pengen ada sesuatu yang aku bawa dari sana pulang ke Jakarta. Jadi biasanya ngambil short class 3 hari atau seminggu. Jadi misalnya nih liburan sebulan, pasti ada 3 hari atau seminggu aku sempatkan buat les baking atau cooking. Iya, dan itu nanti jadi menu baru deh di Ami Iya. gitu ya. Dan satu lagi, benar kata kamu, ngambil resep itu bisa di mana aja. Tetapi kadang-kadang kita tekniknya itu yang kita nggak bisa ambil di YouTube atau Iya. Google ya. Jadi memang itu yang harus mau nggak mau kita experience sendiri dengan melihat langsung orang yang bikin Iya, gitu kan. benar. Kayak aku hari ini aku mau lihat langsung cara dia bikin kue dan seneng banget pastinya akhirnya bisa ikutan, dan kalau dilihat nanti tempatnya di atas memang udah siap. Rosma bikin untuk cooking class gitu, bahkan ada online. Selesai COVID kemarin udah mulai offline ya, Offline. cooking classnya ya. Dan apa sih kepuasan dari mengajar? Kayak berbagi ilmu ke orang-orang itu, kemudian mereka itu bisa membuka usaha. Oke, jadi nggak pelit resep ternyata ini Enggak. ya. Jadi justru ingin mengencourage orang, ayo kalau memang ternyata punya passion di sana, belajar sama Rosma. Terus kalau mau buka usaha sendiri, silakan. Boleh gitu. banget. Jadi semua di sini resep-resep aku tuh aku ajarin orang, nggak ada yang aku sembunyiin sama sekali. Ada secret recipe. Enggak ya? ada. Jadi kadang-kadang orang bilang kamu nggak ada satu bahan kamu yang kamu sembunyiin. Ya buat apa? Kayak gini loh, orang datang ke kita, terus dia mau belajar, tapi kita tetap kayak ada nyembunyiin satu resep buat apa? Karena kalau menurut aku, Takut jadi saingan gitu. iya, kalau menurut aku tuh rezeki itu udah diatur. Benar, itu benar. Dan tangan juga beda-beda, ya. Rezeki itu aja sih. Jadi semua resep-resep di Ami itu aku ajarin. Bahkan kalau misalnya mereka baking ya, terus mereka nanya-nanya tentang masakan, aku juga Kasih tahu. Jadi Rosma juga punya keinginan orang-orang yang ikut baking class atau cooking class sama Rosma tuh juga bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi bermanfaat buat orang juga ya. ya, dan kalau itu katanya jadi amal jariah yang tidak terputus. Iya, makanya rezekinya banyak terus. Amin. Makanya Ami Cake juga makin besar dan makin banyak outletnya ya. Dari semua yang sudah Rosma dapatkan kali ini, dari usaha, dari keluarga, atau masih ada cita-cita yang ingin dicapai? Semua orang pasti pengen lebih dan lebih, tapi kalau sampai di titik ini saya udah bersyukur udah punya semuanya ya. Lebih orang harapkan tuh kesehatan ya kan. Tapi kalau dibilang dari segi bisnis, saya masih perlu banyak belajar. Gimana caranya mengatur ya SDM, gimana mengatur orang-orang, gimana mengatur karyawan biar bisa lebih maju lagi. Oke, itu keinginannya ya. Dan pasti makin banyak outlet di seluruh Indonesia. Ya, amin. Boleh tahu nggak nih? Mungkin ini rahasia dapur, tapi biar orang memacu untuk bisa membuat sebuah usaha yang mungkin dari awalnya dari garasi rumah sampai punya banyak outlet.
Kalau boleh tahu omsetnya sebulan kira-kira berapa? Omset itu kurang lebih satu outlet itu bisa 1 M ya, satu outlet ya. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Tips-tips deh buat teman-teman Dona nih yang nonton di acara TTD hari ini. Mungkin dari hobi, dari apa yang menjadi talent kita sampai akhirnya bisa membuat bisnis yang sukses. Tipsnya, intinya aku selalu pesankan kepada teman-teman yang pengen usaha itu lebih bagus kalau kalian tahu apa kelebihan kalian hobinya apa. Karena hobi yang menjadi kerjaan itu jauh lebih menarik dibandingkan kita kerja tapi kita nggak suka. Iya, terpaksa gitu ya. Kalau dari segi belajar jangan pernah puas. Karena kan ada juga istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi sejauh mungkin ya kalau mungkin, bisa kalau ya. bisa. Karena kan namanya ilmu, apalagi inovasi dalam memasak segala macam pasti terus berkembang, dan kita juga kalau misalnya memang ternyata minatnya di situ ya memang harus diikutin dengan segala macam perkembangan zamannya. Makanya kuenya selalu ada yang baru juga. Aku kadang bingung order apa ya. Banyak banget ya pilihannya. Tapi ya pasti sukses buat Rosma. Terima kasih. Dan sekarang aku mau baking class. Kita Yuk, mulai? kita ke atas. Saya takut di atas nggak? Welcome. Ya, kalau misalnya bolu kayak gini, kita kan mau moist ya, nggak usah pakai fan. Tapi kalau misalnya ada oven yang nggak bisa dimatiin fan-nya, udah nggak apa-apa. Oke, berarti kan yang kalau atas bawah ini buat bolu. Iya, bolu. Ini api atas. Ada itu, ada itunya. Kita mau pindahin, kita cuma mau pakai api atas bawah. Ini api atas bawah tanpa fan. Iya, ini buat bolu-bolu berarti. Iya, buat bolu-bolu. Kemudian kita atur suhunya. Kita atur suhunya 175 derajat. Tapi oven itu beda-beda loh. Iya. Bisa aja ini terlalu panas, ini kurang panas. Jadi meskipun brandnya sama bisa begitu. Kemudian sebelum kuenya kita masukin, dia harus di preheat. Iya, kurang lebih 10 menit. Oh gitu. Iya. Jadi nggak dari dingin-dingin dimasukin kan? Kuenya bantet. Oh gitu, pantes. Sering banget. Bikin apa sih? Kalau Mbak aku pernah bikin Butter apa? cake. Ya butter cake. Pernah bikin ini juga marble cake tapi. Nah, marble cake itu proses pengocokan telurnya aja. Butternya sama gulanya dikocok sampai dia kaku dan pucat. Setelah itu baru masuk telur. Telurnya Satu-satu. tercampur aja. Kuningnya aja ya? Semuanya. Oke. Kalau kuningnya kadang-kadang dia terlalu rapuh. Habis itu baru masuk tepungnya. Itu sih. Jadi baking itu ternyata harus ada kuncinya, tekniknya di mana. Setelah itu bisa tuh bebas mengambil resep dimanapun. Tapi balik lagi kadang ada resep yang kok ini begini. Oh, kadang-kadang tepungnya kelebihan. Oke, pakai ini biar kelihatan masak. Masak ya. Berkelihatan masak. Gini bener kan ya? Bener Oh, dong. bener. Oh, kamu dibawa aja, karena dia udah pakai baju chef. Nah, udah ada bahan-bahannya, kita lagi siapin. Aku tuh pengen ngasih tahu. Biasanya kan orang-orang itu mau dia kuenya coklat, kuenya vanila, tetap aja dioles tepung kan, dikasih tepung. Ternyata nggak bisa begitu. Sebenarnya bisa, tapi kayak mengganggu warna coklat kue coklatnya. Oke. Pernah gitu? Iya pernah. Dulu kan biasanya pakai mentega dulu, terus dikasih campur tepung, terus gini-gini terus dikeluarin gitu Nah, ya. kita pengen ngetes Mama Dona. Silakan. Silahkan. Beneran dites saya guys. aduh. Sabrina tuh juga suka tuh dia. Kapan-kapan aku ajakin ini baking class deh dia. Dia senang. Pernah nggak sih baking terus kayak kuenya tuh kulitnya kayak copot-copot? Iya pernah. Nah, itu karena kita mengoles si butter ini terlalu banyak. Oh gitu. Jadi ternyata segala sesuatu harus sesuai aja, tidak boleh berlebihan, Iya, tidak benar. boleh kekurangan. Saya kayaknya udah kebanyakan deh. Namanya bikin kadang buat anak-anak. Kalau anak-anak dibikinin mamanya kan senang-senang aja ya. Tapi kan biar kalau nggak orang luar itu semakin berantakan semakin suka ya. Dia bilang itu rustic, bener-bener handmade. Si kurang ya? Udah?
Serius? Iya udah. Ini belum sebelah sini. Karena ini kan juga dia loyang anti lengket, tapi buat jaga-jaga aja. Nah, habis ini karena kita bikin kuenya coklat, kita akan kasih taburan coklat bubuk, tapi bukan tepung. Ya. Oh, jadi coklat bubuk Ya, justru. jadi coklat bubuk sesuai dengan warna cake-nya. Oke. Kecuali kalau kita bikin yang vanilla, Iya. kita kasih tepung atau marble, Iya. Ya. Marble pakai tepung. tepung. Jadi ini kita bikin kue coklat. Ya, kue coklat. Oke. Nanti kue coklatnya akan ada cream cheese-nya di bagian tengah. Lalu Gimana kita itu? siram lagi Sama coklat di atasnya. Silakan ditepungin. Oh iya benar. Asisten. Asisten kapan lagi Ini bisa semua nyuruh-nyuruh Mama atau? Dona? Semuanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah. Oh, ternyata jago. Bisa lah kalau begini. Biasanya aja. ada diginiin. Ya kan? Itu mesti di ini lagi dong. Gini aja. Ya. Yes. Tada! Jadi bukan diginiin, jadi bukan dibedakin. Itu jadi cemong. Silakan cuci tangan. Cuci tangan dulu. Oke. Kita sisihkan. Karena kita mau bikin cream cheese di tengahnya, kita akan terlebih dahulu kita bikin cream cheese-nya dulu. Nah, di sini cream cheese. Cream cheese itu kita akan kocok. Kita tidak butuh banyak udara masuk ke dalam adonan. Jadi kita menggunakan pedal. Jadi jangan salah juga menggunakan alat. Karena Iya. ini tuh ada 3 pengocoknya. Ada pedal, ada whisk, dan ada hook. Hook itu bukan buat roti. Oke, yang Mama Dona udah begitu tahu. ya, iya. Nah ini, masukkan. Ini cream cheese-nya kita masukin. Nah ini kita masukin Gula. ya gula. Oke. Silakan Aku masukin boleh. gula. Jadi tepungnya, telurnya masuk. Telur masuk Ada juga? vanila. Oke. Vanilanya ini biar nggak amis Ya. dan biar makin wangi. Dia masuk setelah itunya lembut. Oke. Ini tepung. Ini tepung. Ini masih pakai tepung sedikit ya. Iya, sedikit. Oke. Kayaknya mesti minta beliin deh sama Darius gitu. Hadiah Christmas. Soalnya dia gini, waktu itu renovasi dapur, bilangnya kalau ada island sendiri, Mau nanti masak tiap mau masak hari. tiap hari. Yang ada yang sering masak suaminya, maaf ya. Nih. Saya sibuk. Udah oke. Lembut itu. begini boleh Iya. masukin. Si telur Masukin ya? si telur. Oke. Jadi ternyata kuncinya baking itu ya udah santai aja, relax gitu. Nggak usah takut gagal. Gagal. Ya kalau gagal ulang lagi. Iya benar. Jadi kadang-kadang di dapur itu aku suka ngajak anak-anak ikutan juga karena itu adalah momen dimana kita bisa jauh lebih dekat ya sama Iya anak. bonding ya. Ya bonding. Kita ikat, kita simpan dulu di dalam kulkas. Berapa lama kurang lebih? Sambil menunggu adonannya kita siapin. Oh baik, ya. baik. Jadi semua bisa disambi-sambi ya. Bisa. Jadi kayak baking itu tuh kayak ngajarin kita ngatur waktu loh. Iya benar. Iya, Semua dan- harus pas. Iya, gitu dan kan, apalagi- kayak kita tuh harus multitasking. Nah, di sini ada butter. Butternya, kuncinya di sini. Kita akan mengocok si butter dan gula sampai dia pucat dan kaku. Oke, jadi warnanya udah nggak kuning lagi. Iya, jadi itu gitu. intinya. Jadi mau pakai resep apapun, kalau kita menggunakan teknik ini di dalam resep bun cake, itu akan jadi dan tidak bantet. Oke. Itu kuncinya. Jadi ini nih yang Iya. paling krusial. Kalau yang Krusial. lain kan tinggal masukin Iya, aja. jadi ya. kita tetap sama pakai tadi pedal. Oh, tetap pakai pedal. Iya, jadi bun cake itu rata-rata menggunakan pengocok pedal. Beda dengan chiffon, Iya. sponge cake yang dimana kita butuh udara buat si adonannya itu ngembang. Ya. Kemudian butternya itu dingin ya, bisa disentuh gini, jadi bukannya kaku. Oke. Tapi kalau teman-teman di rumah ketemu butter yang kaku, dipotong-potong kecil aja, Oh gitu. ya, karena akan ngerusak si mixernya. Di sini kan ada vanilla
Vanila kan cairan, kita masukin ke dalam. Jadi vanilanya justru dicampurnya Iya, sama telur ya, telur. bukan masukin ke sini ya. Enggak. Ini ada garam. Oke. Jadi ternyata cake juga harus pakai garam, jadi penyimbang rasa. Iya. Ini ada baking Soda. soda. Nanti kita akan campurkan ke sini. Biasanya kalau bikin baking class tuh ada waktu-waktu tertentu atau kayak pas Rosma bisa aja gitu? Kebetulan baking class kita itu tiap Jumat. Oh, udah itu pasti? Udah pasti, kecuali kalau misalnya ada acara-acara yang nggak bisa kita cancel, biasanya kita ganti di Sabtu. Oh gitu. Terus tapi itu bisa mulai dari anak-anak sampai siapa aja yang bisa ikut? Minimal umurnya 13 tahun. Karena waktu itu pernah kelasnya kita buka buat umur berapa aja, ada anak umur 5 tahun ikut. Dan menunya mereka yang tentuin atau Rosma Dari yang tentuin? kita. Dari Rosma. Biasanya kalau hari libur juga kayak sekarang ya, kita bikin kelas anak-anak. Itu di hari Sabtu. Oke, karena libur sekolah Iya, ya. karena libur sekolah. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu bingung ya, ibunya Ngapain gitu Ngapain ya, ya? anaknya liburan, jadi cari sesuatu yang bermanfaat, salah satunya ikut baking class. Nah, kalau misalnya itu mau daftar gitu-gitu, lihatnya di mana sih? bisa lihat di Instagramnya Ami and Cake atau di Instagram pribadi aku. Itu selalu ada infonya ya. Atau bisa ke loket.com. Online itu biasanya pesertanya banyak ya, jadi Iya. ada yang ngaturin, nggak bisa admin kita. Online itu 350.000. Oke, berapa menu biasanya? Banyak. Kalau online itu aku bisa sampai 5-6 menu. Serius? Iya. Berapa jam? Zaman pandemi itu bisa sampai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Oh, serius? Ya karena banyak menu, dan waktu itu kan pandemi orang bingung ya ngapa-ngapain, ya Iya. udah nongkrongin aku aja. Ini udah tercampur, kita masukin ya. Ya. Dikit-dikit. Ini online 350.000. Nah, kalau offline Offline itu dari 850.000. dari 850.000. Ya karena kan kalau offline itu kan kita nyiapin bahan. semua udah all in, jadi tinggal datang bawa diri aja bawa gitu diri ya. aja. Habis itu pulang bawa kue atau Iya, masakan. makanannya. Oh, gitu. Jadi tekstur kue ini emang berat, bateri, tapi dia lembut dalamnya, kokoh luarnya, Dan pakai cream cheese. cream cheese dalamnya. Nanti kalau ini udah nggak terlalu panas, kita akan campurkan si Cream ya? sour cream. Sour cream. Jadi kue-kue luar itu rata-rata pakai sour cream biar dia berat dan empuk. Oh, gitu. Nah ini masih terlalu panas, kita nggak bisa campurin karena akan rusak. Kalau baking itu ya, yang online itu, jadi benar-benar semuanya tuh real, makanya lama. Nah dari situ tuh belajar, oh harus ada yang jadi. Dan lucunya tuh orang-orang mau. Nungguin aja gitu. Nungguin. Pandemi itu kita punya murid itu sampai 2.000 loh. Online dari seluruh Indonesia tuh. Ada luar negeri, Belanda, Malaysia, Singapura, Kanada bahkan ada. Jadi misalnya di sini udah pagi, di sana masih subuh. Iya, banget. Niat banget ya. Tapi orang-orang kita ya yang tinggal di sana. Iya, iya, orang Indo. Ini udah ya. Ya, Boleh masukin tepungnya. oke. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, maaf ya. Sabar Bunda. Sabar. Suka begitu ya, Ma. Pasti kalau baking di rumah dapurnya kayak kapal pecah ya. Oke, Beres. beres. Aduk. Lanjut diaduk menggunakan pedal. Tahu ini nggak cara ngaduk biar adonan nggak bantah? Nggak. Namanya folding. Oke. Folding itu kayak ngelipat kertas. Oh, gitu. Ada beberapa cake yang harus diaduk kayak gitu. Nih kayak gini, Iya, iya. ya kan? Nah, Cakep. kemudian cakep. Kemudian diisi. Jadi dia nggak boleh keluar di sini atau sini.
Jadi harus di Tengah-tengah. Oke, Tengah-tengah. tengah-tengah. Bisa. Bisa. Nah. Bisa kok. Sampai ini dulu dia doa semua kayaknya. Semuanya. Semuanya. Mau banyak cheese-nya kan? Yes. Terus. Oke. Kita tutup. Sampai getar nih tangan, ya ampun. Biasanya harus saya jilatin gitu. Nah ini aku tutupnya takut salah. Bener nih? Bener. Aku. Nggak apa-apa. Jadi kayak nih. It's okay. Oh dia kan ada ini kok yang diambil yang tengahnya putih gitu kan, Iya. ya diambil cake terus dikasih coklat lagi. Coklat lagi atasnya. Kadang kita harus salah dulu biar jadi benar. Iya benar. Dalam baking ya, bukan dalam kehidupan. Sometimes di hidup juga begitu kok. Harus ngerasain sesuatu yang gak enak dulu, Iya. gitu kan, supaya belajar. Iya. Ini kita ratakan. Nanti kita akan tap. Nih, Jadi dia akan merata, nyata iya sendiri. rata sama kayak ngeluarin udara yang ada di dalam. Kenapa harus dikeluarin udaranya? Pernah nggak sih kayak bikin kue terus motong terus kayak banyak totol-totol di dalam? Iya, Itu iya. udara yang terperangkap. Oh gitu. Apalagi kalau kita pakai wish ya, itu lebih harus tak. Bikin chiffon, bikin sponge cake itu wajib. Nggak kuat, Silahkan. Ayo, kita Ayo. masukkan. Ini dipanggang selama 50 sampai 60 menit. sejaman ya. Nanti kita akan cek pakai tusuk gigi. Kalau tusuk giginya keluar, udah bersih, berarti udah udah matang. matang. Silahkan. Di bawah. Nah, ini juga harus di tengah bukan di atas banget ya. Iya. Nah, pernah nggak sih kayak bikin kue dipanggang kemudian kuenya belum matang tapi atasnya udah gosong? Iya, pernah. Nah, itu bisa disiasatin, ditutup aluminium foil atasnya, lanjut dipanggang. Oh gitu. Itu juga kadang atasnya karena lebih cepat kering gitu kan. Kadang juga terlalu taruh di atas, jadi api atasnya terlalu dekat sama Iya. si. Jadi memang harus tengah-tengah biar atas bawah sama ya. Nah, iya. Oke, kita tunggu 50 menit. Oke. Sudah matang. Tada! Nah, kita akan ganache. Ganas. Ganache. Saya ganas. Ganas. Tek. Jadi kayak keluar masuk keluar masuk keluar masuk Oh, keluar gitu. masuk keluar gitu. Oh gitu. Waduh. Nah, Bisa ternyata. jadi di Natal pakai kue ini. Bisa. Tinggal nyatet resepnya nanti. Oke. Sudah. Nah, biar dia cantik, kita Kita kasih kasih warna. warna. Oke. Oke. Tada. Jadi, ada bunga nggak? Oh, ada. Kamu tuh emang suka banget bunga ya? Suka. Makanya kalau lihat di Amiens Cake kan semua dekornya Bunga. flowers and crystal like in Europe gitu. Iya. Apa-apa juga dikasih lampu gantung. Gitu Kalau ya. perlu toilet juga gue kasih lampu gantung. Nih. Tapi memang pas bikin Amiens Cake itu berarti memang terinspirasi dari suasana Iya. di Eropa gitu ya. Pertama kali tuh ke London ya. Kemudian ngeliat kayak toko kue kok cantik banget ya. Kecil gitu. Semuanya pink, kemudian bunga, kemudian ada chandelier. Iya. Kayaknya kalau kita bikin gitu di Jakarta lucu gitu kan. Ya udah kita bikin kayak gitu. Tapi itu ciri khasnya. Ciri gitu khasnya kan. Amiens Cake. Jadi kadang-kadang ada toko kue kayak kita gitu, mereka tuh pikirnya Amiens Cake. Oh, padahal bukan. Padahal bukan, karena emang mungkin karena kita pelopor awal ya bikin cake shop yang bunga-bunga.
Ya, akhirnya menginspirasi orang lain juga, menginspirasi orang lain untuk bisa bikin yang sama, tapi tetap beda. Mungkin makanannya ya, walaupun dekornya sama, tapi kuenya beda gitu. Terinspirasi boleh, tapi jangan dicaplok. Iya benar. Bikin tapi harus, kalau aku tuh selalu kayak nyontoh apa gitu, tapi aku bikinnya tuh harus jauh lebih bagus. Iya. Itu yang orang-orang kadang-kadang nggak sadarinnya, dia bikin bener-bener ada loh, dia bikin persis banget sama main cake itu di luar kotak, sampai pintunya, warnanya, apanya sama, sampai buku menunya tuh foto kita. Oh serius? Serius. Wah itu tidak sesuai dengan etika, karena segala sesuatu pasti ada etikanya ya. Iya. Kayak terinspirasi boleh, tapi tetap bikin sesuai dengan gayamu Ya sendiri. benar, gitu. karena itu akan long lasting. Betul. Oke, kuenya sudah jadi. Nanti kita akan makan atau aku bawa pulang. Mau dipotong sini ya? Pas kita tarik, pengen lihat cheese-nya. Tada! Cheese-nya di Di atas. atas. Oke, kita udah selesai baking dan kita akan cobain langsung kue buatan aku ini. Enak banget ini wanginya. Ini yang benar. Dia teksturnya agak berat. Tapi enak. Manis gak sih? Manis? Terlalu manis gak? Enggak. Nah kalau misalnya terlalu manis, kamu bisa kurangin gulanya. Selama itu tidak 50%. Oke. Jadi kalau selera manis atau enggak itu tergantung selera masing-masing ya. Dan ini cheese-nya, jadi ada rasa manis terus ada asin, jadi yang menetralin rasa manisnya ya. Oh iya, kamu kan alergi tepung ya? Ini kamu bisa ganti tepung singkong. Sama di sini kan juga ada yang gluten free Ada. gitu ya. Jadi memang sekarang kue itu macam-macam, bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Hari ini seneng banget, sukses bakingnya. Thank you so much Rosma. Sama-sama. Sukses selalu nih semua anak-anak kantor yang ikut hari ini pada mau baking class atau cooking class nanti segera di sini. Dan terakhir mungkin ada bisnis lain selain F&B yang masih ingin dibikin sama Rosma? Kebetulan bulan ini aku tuh lagi ada brand baru namanya Ami Kitchen. Jadi itu tuh catering, jadi jual kayak kanape. Jadi kalau misalnya ada coffee break atau misalnya acara-acara intimate di rumah atau di kantor, bisa order sama kita. Oh gitu. Jadi dari makanannya, kemudian kue-kuenya dari kita. Berarti masih tetap dalam bisnis F&B masih ya? F&B. Tetap karena memang itu yang paling geluti dan jadi ahlinya gitu ya di bidang makanan ya. Oke, sukses dengan semua usahanya. Terima kasih. Makasih banget udah mau digangguin di TTD Temu Temen Dona hari ini. Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Dan semua yang kita hadirkan hari ini bisa menginspirasi teman-teman Dona yang lainnya yang lagi nonton. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di TTD berikutnya. Bye. Aku mau makan kue lagi. Silakan. Silakan loh.